Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran ini akan menjelaskan tentang pencemaran udara dan limbah gas atau polutan udara. Materi yang akan dijelaskan meliputi A. Pengertian limbah gas polutan udara, B. Karakteristik limbah gas atau polutan udara, C. Sumber pencemaran udara, D. Dampak pencemaran udara, dan E. Pengendalian pencemaran udara. Pencemaran udara sampai saat ini masih menjadi masalah hampir di seluruh negara kita di dunia. Dapat dikatakan bahwa seluruh negara di dunia tidak ada yang terhindar dari masalah pencemaran udara. Misalnya di Amerika Serikat, para pengemudi kendaraan bermotor telah meninggalkan bahan bakar minyak yang mengandung timbal. Yang kita ketahui bahwa timbal merupakan salah satu penyebab terbanyak polusi udara. Kedua, di Jepang. Mereka sudah menggunakan beberapa teknologi untuk mengurangi pencemaran udara, seperti penggunaan alat pengendali cerobong asap yang dapat menghilangkan pencemaran gas sulfur sebanyak kurang lebih 95% pada pembangkit listrik. Negara kita Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang kita ketahui mengalami masalah pencemaran udara hampir di setiap kota-kota besar, seperti Jakarta, Surabaya, dan lain-lain. Jakarta kita ketahui merupakan salah satu kota yang masuk ke dalam 10 besar kota di dunia yang memiliki kualitas udara yang sangat buruk. Selain itu, Provinsi Kalimantan Selatan juga masuk ke dalam 10 besar provinsi dengan atas pencemaran udara yang tinggi di Indonesia. Pencemaran udara merupakan suatu peristiwa pemasukan dan atau penambahan senyawa, bahan, atau energi ke dalam lingkungan udara akibat dari kegiatan alam dan manusia, sehingga temperatur dan karakteristik udara tidak sesuai lagi untuk tujuan pemanfaatan yang paling baik, atau dengan kata lain pencemaran udara merupakan penurunan nilai kualitas lingkungan udara. Sumber pencemaran udara dapat terjadi akibat beberapa proses yang berhubungan dengan beberapa aktivitas manusia, antara lain industri, emisi kendaraan bermotor, kegiatan rumah tangga, pembakaran sisa pertanian, dan kebakaran hutan. Pencemaran udara ini terjadi akibat proses pembuangan beberapa aktivitas manusia yang kita kenal sebagai limbah. Berdasarkan keputusan RI nomor 231/MPP /7/1997 pasal 1 tentang prosedur impor limbah menyatakan bahwa limbah adalah bahan atau barang sisa atau bekas dari suatu kegiatan ataupun proses produksi yang fungsinya sudah berubah dari aslinya, kecuali yang dapat dimakan oleh manusia dan hewan. Berdasarkan WHO, limbah merupakan sesuatu yang tidak berguna, tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya. Limbah ini sendiri terbagi menjadi 3, yaitu limbah cair, limbah padat, dan limbah gas. Pada kesempatan ini, yang kita bahas adalah limbah gas. Limbah gas adalah limbah yang memanfaatkan udara sebagai media. Beberapa karakteristik limbah gas antara lain: 1. Terdiri dari gas dan uap. Gas utama dalam limbah gas antara lain karbon dioksida, sulfur dioksida, nitrogen oksida, metana, dan senyawa organik lain. Yang kedua, karakteristiknya adalah limbah gas tidak berwujud dan mudah menyebar ke atmosfer. Selain itu, limbah gas juga memiliki sumber yang sangat beragam, antara lain dari sektor industri, transportasi, pembangkit listrik, penggunaan bahan bakar fosil, serta proses alam seperti erupsi gunung berapi. Limbah gas dapat memicu terjadinya pencemaran udara yang mengakibatkan berbagai masalah lingkungan dan dampak kesehatan, terutama kepada manusia. Dampak lingkungan yang terjadi akibat pencemaran udara antara lain kabut asap, hujan asam, dan efek rumah kaca. Selain itu, pencemaran udara juga dapat menimbulkan dampak bagi kesehatan manusia. Dampak kesehatan yang ditimbulkan antara lain: 1. Gangguan saluran pernafasan, yakni penyakit paru obstruktif kronis, asma,
maupun infeksi saluran pernafasan. Kemudian, yang kedua adalah masalah jantung, yaitu adanya penyakit jantung dan hipertensi. Selain itu, polusi udara juga dikaitkan dengan peningkatan resiko kanker paru-paru dan kanker lainnya. Dampak pada anak-anak juga dapat memicu terhambatnya pertumbuhan anak serta mengalami masalah perkembangan seperti masalah kognitif dan perilaku. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengendalikan pencemaran udara antara lain: yang pertama, adanya teknologi pengendalian polusi dengan cara penyaringan udara pada berbagai industri, kemudian penggunaan teknologi pemisahan gas, dan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan. Hal yang kedua yang dapat dilakukan adalah adanya regulasi dan kebijakan lingkungan terkait emisi gas dan partikel berbahaya pada sektor industri, transportasi, maupun produksi energi. Yang ketiga, promosi transportasi ramah lingkungan. Yang keempat, pemantauan dan pelaporan kualitas udara secara rutin dan jangan lupa melaporkan hasilnya pada masyarakat. Yang kelima, edukasi dan kesadaran masyarakat tentang dampak pencemaran udara dengan melakukan penghematan energi dan menggunakan kendaraan yang lebih efisien. Yang keenam, transisi ke energi yang lebih bersih dan tergantikan. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah kebijakan dan kerjasama internasional untuk tetap berkomitmen dalam pengendalian pencemaran udara. Sebagai penutup, pengendalian pencemaran udara adalah tantangan global yang kompleks, tetapi dengan tindakan yang tepat dari pemerintah, baik pihak industri dan masyarakat, tentu kita dapat mengurangi dampak negatifnya pada kesehatan manusia dan lingkungan, serta dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat.